di edisi live secara Instagram kita untuk hari ini. Dan di segmen Strawberry ada story healthy bareng Cherry. Kita akan mengangkat tema tentang TBC yang mengancam kita. Dan selaku pembicara nanti akan hadir bersama-sama kita itu ada Dokter Istiana Haryanti selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Kita undang beliau untuk gabung bersama kita pencinta Sergau. Buat pencinta Sergau yang ingin drone, nanti kita akan undang lewat DM Instagram kita. Well, buat pencinta Sergau ya, kita sudah bersama dengan Ibu Dokter Isti. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Cherry, selamat siang Bapak Ibu semua. Masya Allah. Alhamdulillah sudah meluangkan waktunya Ibu Dokter untuk hadir bersama-sama kita. Dan kita akan langsung ngebahas tentang segmen kita di Strawberry kali ini, yaitu TBC mengancam kita semua. Betul ya Ibu Dokter? Iya, betul sekali Bu. Jadi tema ini masih relevan ya untuk saat ini ya. Baik. Dan sebelum kita ke tentang TBC nih Bu Dokter, ada satu pertanyaan yang mungkin ini menjadi ganjaran untuk para pencinta Sergau dan mungkin Cherry dan kru Serang Gawe FM. Apa sih Bu Dokter perbedaan batuk 100 hari dengan TBC? Boleh nggak dijelaskan? Boleh ya. Jadi batuk 100 hari atau kita kenal sebagai pertusis ya, ini adalah satu infeksi ya. Infeksi yang menyerang saluran pernafasan. Penyebabnya adalah Bordetella pertussis ya, bakterinya namanya Bordetella pertussis. Ini sangat berbeda dengan bakteri penyebab TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu ya, jadi penyebabnya berbeda. Nah, gejalanya memang hampir sama ya, ada batuk pilek, kemudian batuk berdahak ya, kemudian bisa disertai dengan sesak nafas ataupun nyeri dada. Nah, kalau pertusis ini biasanya lebih sering gitu ya menyerang kepada anak-anak yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian belum mendapatkan imunisasi yang lengkap gitu. Baik. Obatnya pun berbeda gitu ya, memang gejalanya bersama. Nah, cuman kalau untuk pertusis ini biasanya diberikan pengobatan antibiotik tidak begitu lama, tidak perlu beberapa waktu lama dia bisa sembuh. Kalau TBC pengobatan paling cepat itu adalah 6 bulan. Baik. Ini luar biasa sekali nih dokter penjelasannya. Ini mudah-mudahan bisa mewakili ya untuk pencinta Sergau yang masih bertanya-tanya, aduh kenapa batuk 100 hari, apakah ini TBC? Tidak, ternyata ini berbeda gitu ya Bu Dokter? Iya, betul. Baik, kita kembali ke tentang TBC Bu Dokter. Sebenarnya untuk TBC sendiri di tingkat kabupaten, kota atau bahkan provinsi Banten, ini sudah ada berapa banyak teman-teman kita atau penduduk yang ada di Banten terjangkit atau tertular virus TBC, Bu Dokter? Oke, baik ya. Jadi saya cerita dulu nih ya tentang tuberkulosis ya atau TBC kita singkat. Jadi TBC ini masih menjadi permasalahan kesehatan di dunia ya. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua penderita terbanyak di dunia di bawah India. Nah, tahun lalu 2022 sebetulnya Indonesia ini ketiga ya, jadi India, Cina dari Indonesia. Nah 2023 kita naik peringkat ya, menjadi peringkat 2. Jadi Cina sudah banyak melakukan upaya sehingga mereka turun ya jumlah penderitanya. Nah Indonesia ini justru naik menjadi peringkat kedua. Nah tentunya kalau tidak melakukan kita berbagai upaya yang luar biasa ya, kita tidak ingin ya masyarakat Indonesia ini banyak yang makin banyak yang menderita tuberkulosis gitu ya. Nah untuk kondisi saya tidak bisa sampaikan di Banten Mbak ya, karena saya punya data ini ada di Kabupaten Serang ya. Baik Ibu. Nah kami dari saat ini sudah menemukan di tahun 2024 ya, sejak Januari itu kami sudah menemukan 3.946 penderita tuberkulosis yang sensitif obat ya.
Kemudian kita juga sudah menemukan 45 kasus tuberkulosis yang sudah resisten terhadap obat. Jadi TBC ini ada dua macam, yaitu yang sensitif obat dan yang resisten obat. Yang resisten obat ini lebih sulit untuk disembuhkan, ya. Namun saat ini sudah ditemukan obatnya. Namun memang memerlukan obat yang lebih banyak dan jangka waktu pengobatan yang lebih panjang. Nah, kita tahu tuberkulosis ini penyebabnya adalah bakteri, ya, namanya Mycobacterium tuberculosis. Dia terutama menyerang melalui saluran pernafasan, ya, jadi tularkan melalui droplet, ya. Jadi tidak beda jauh dengan penularan COVID-19 sebetulnya, ya, sama-sama melalui droplet. Nah, bisa dari batuk atau dari bersin, ya, atau dari cipratan dari air ludah. Penderita tuberkulosis ini bisa menularkan kepada orang lain. Nah, tingkat penularan yang sangat tinggi inilah yang sangat kita khawatirkan, ya. Jadi kalau makin banyak penderita tuberkulosis di luar sana yang tidak ditemukan, yang tidak diobati, ini menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi makanya kita kasih judul segmen ini adalah tuberkulosis mengancam kita, gitu ya, Mbak Jenny. Ya. Baik. Nah, kalau misalnya untuk tuberkulosis sendiri nih, Bu, yang dimaksudkan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter. Sebenarnya seberapa besar ancamannya bagi masyarakat? Ya. Jadi satu orang penderita tuberkulosis, ya, yang tidak diobati itu bisa menularkan sampai kepada 20 orang di sekitarnya, baik yang kontak serumah ataupun kontak erat. Nah, itu secara teori itu satu orang bisa menyebarkan kepada 20 orang di sekitarnya. Nah, diprediksi di Kabupaten Serang ini kalau dari hitungan epidemiologi, ya, dari prevalensi itu kita diharapkan ada menemukan, ya, 7.647 kasus. Nah, kalau 7647 tidak ditemukan kali 20 itu penyebarannya sudah 140 ribuan orang yang bisa tertular, seperti itu, Mbak Cherry. Iya. Dan untuk tingkat kematiannya, Ibu Dokter bisa nggak sih dijelaskan seberapa parah? Nah, tingkat kematiannya ini masih cukup tinggi di kita, ya. Makanya kita targetnya adalah menurunkan kematian TB yang tadinya dari sekitar 8 per 100 ribu orang menjadi 6 per 100 ribu orang. Ya. Saat ini kita dari sekitar tahun lalu, ya, tahun lalu itu kita temukan 5.700-an penderita tuberkulosis, itu kasus yang meninggal itu ada sekitar 200 orang. Jadi memang masih cukup tinggi. Kenapa masih tinggi kematiannya? Karena yang pertama masih banyak penderita tuberkulosis ini yang tidak berobat secara teratur. Padahal sebetulnya dengan berobat teratur sesuai dengan instruksi dari dokter itu sangat bisa sekali, gitu ya, untuk disembuhkan, ya. Banyak yang sudah sembuh, ya, dengan pengobatan yang benar, yang tepat di bawah pengawasan dokter. Jadi saya sampaikan untuk TB yang sensitif obat itu memerlukan waktu 6 bulan untuk bisa sembuh total, ya, minum obat terus menerus selama 6 bulan. Dan sudah banyak contoh kasus yang benar-benar sembuh. Kemudian kalau yang resisten obat ini memang pengobatannya ada sampai dengan 2 tahun. Namun saat ini sudah ditemukan regimen obat untuk yang TB yang resisten obat ini yang cukup 6 bulan saja. Gitu. Jadi dengan berobat teratur itu tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Jadi yang meninggal ini biasanya karena yang DO, drop out, ya, tidak melanjutkan pengobatan atau memang kondisi badannya dan ada penyakit komorbid lain itu yang banyak menimbulkan kematian. Oke, baik. Ibu Dokter, ada satu pertanyaan lewat DM Instagram kita. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menjawab, ya, Ibu, ya. Baik, ini ada Kak Willy yang ingin menanyakan. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat siang. Saya Willy. Saya mau tanya, bagaimana Ibu cara penularan TBC dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Karena saya dulu pernah terkena TBC dan alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Biar nggak kena lagi, katanya. Mangga, silakan. Ya, pertanyaan sangat bagus, ya, Mas Willy, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi, ya, kuman Mycobacterium tuberculosis ini menular melalui droplet, ya, atau bisa dari batuk, bersin, atau cipratan air ludah dari penderita tuberkulosis yang belum diobati atau tidak diobati. Nah, tentu saja cara mencegah penularannya yang pertama adalah kita selalu rutin, ya, menggunakan APD atau masker, ya, terutama pada saat berada di kerumunan yang padat orang yang kita tidak tahu apakah di antara banyaknya orang itu ada yang menderita tuberkulosis atau tidak. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, ya, misalnya kita selalu rajin cuci tangan dengan sabun,
sehingga kita tidak kontak ya dengan bakteri yang mungkin ada di mana-mana. Kemudian juga penting sekali adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita. Karena dengan daya tahan tubuh yang baik, kuman itu bisa diperangi juga oleh imunitas kita. Dan jangan lupa istirahat yang cukup untuk menaikkan daya tahan tubuh dan kelola stres ya, karena stres ini juga menurunkan daya tahan tubuh ya. Jadi itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Kemudian satu lagi sebetulnya ada imunisasi ya untuk mencegah tuberkulosis yang diberikan pada saat bayi baru ya berumur baru lahir sampai dengan 2 bulan, yaitu imunisasi BCG. Oke, baik, nice banget. Mudah-mudahan Kak Willy bisa mendapat jawaban yang luar biasa dari Dokter Isti ya, dan bisa menerapkan gak cuma buat Kak Willy, mungkin buat teman-teman walaupun belum pernah, apalagi yang sudah pernah, tetap harus menjaga penyebarannya, begitu ya, Ibu Dokter? Iya, betul. Baik. Terus Baik, Ibu Dokter, ada satu. Oke, saya tambahkan sedikit, yang sudah pernah menderita tuberkulosis itu bisa terkena lagi gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia masih berada di lingkungan yang rawan tuberkulosis gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih berada di lingkungan yang di situ banyak penderitanya gitu ya, itu masih bisa tertular lagi ya. Jadi memang betul-betul pemakaian masker ini harus harus ketat gitu ya. Oke. Berarti kita harus jaga kembali nih untuk kemana-mana menggunakan masker ya, Dokter. Iya, terutama yang di tempat umum ya, yang banyak kerumunan ya. Baik, ini luar biasa. Baik, Ibu Dokter, ada satu drop komenan dari Kakak Umi ya. Halo dokter, mau tanya, kalau nggak selesai menjalani program pengobatan intensif selama 6 bulan, apakah harus diulang dari awal atau seperti apa, Dok? Adakah saran? Terima kasih, Ibu Dokter. Iya, terima kasih ya. Jadi ini yang pengobatannya tadi yang drop out tadi ya. Kalau minum obatnya masih kurang dari 1 bulan, itu memang kita ulang dari awal ya. Tapi kalau sudah minum obat lebih dari 2 bulan ya, apalagi sudah ada konversi atau dari hasil pemeriksaan laboratorium dia sudah konversi dari positif menjadi negatif. Ini kalau drop outnya itu tidak terlalu lama, misalnya lupanya sehari 2 hari, itu bisa langsung dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak minum obatnya sampai lebih dari seminggu, yaitu apalagi lebih dari 2 minggu, itu harus diulang lagi dari awal gitu ya. Jadi jangan sampai putus obat, karena itu tadi nanti resikonya mulai dari awal lagi. Jadi sayang misalnya udah dapat 2 bulan gitu ya, terus putus nggak minum obat 2 minggu, itu mulai lagi dari nol lagi gitu. Jadi lebih lama lagi nanti minum obatnya gitu. Iya. Dokter, ada pertanyaan lagi. Ini lumayan banyak ya, Dok ya, tentang TBC yang kita bahas di pertanyaan dan animo dari masyarakat nih. Dokter mau tanya, selamat siang dokter. Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu dokter katanya gitu. Saya dari Indra. Dokter, seberapa penting sih deteksi dini dalam penanganan TBC? Terus mau tanya juga faktor-faktor resiko yang membuat seseorang lebih rentan terkena TBC, sama apakah ada pengaruhnya orang dengan penyakit bawaan yang terkena TBC sama orang yang notis dinyatakan sehat? Waduh, ada 4 pertanyaan nih ya. Nanti kalau terlewat mohon diulang ya Bu Cherry ya. Boleh. Jadi ada memang beberapa kelompok yang rentan atau berisiko lebih tinggi ya untuk menderita tuberkulosis ya. Yang pertama adalah kalau dia kontak yang tinggal serumah atau kontak eratnya itu ada yang penderita TBC. Jadi kalau di suatu lingkungan di rumahnya ada penderita TBC, dia akan lebih rentan untuk terkena atau tertular tuberkulosis. Atau misalnya seasrama atau tinggal lebih dari 8 jam sehari bersama orang tersebut, misalnya di lingkungan kantor gitu ya, di ruangan kita ada yang TBC ya, nah itu juga kita rentan tertular. Atau di pabrik misalnya ya. Nah kalau yang tidak diobati tadi dia memang rentan untuk menularkan kepada yang lain. Tapi kalau sudah diobati, biasanya dalam kurun waktu 2 bulan setelah pengobatan awal ini sudah konversi, tadi hasil labnya sudah dari positif jadi negatif. Kalau sudah negatif ini risiko penularannya sudah sangat rendah gitu ya, sudah bisa ditekan. Nah selain itu juga yang berisiko tinggi lagi menderita tuberkulosis adalah penderita ini PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronis ya akibat merokok. Nah, para perokok ini siap-siap ya. Anda lebih rentan tertular tuberkulosis. Kenapa?
Karena pada perokok ini saluran pernafasannya dari hidung, dari mulut sampai ke bawah ini mengalami proses peradangan. Kalau radang berarti terbuka ya, artinya kuman akan sangat mudah masuk ke situ. Nah, ini berarti beresiko lebih Iya. tinggi untuk tertular tuberkulosis. Demikian juga Oke. untuk penderita diabetes mellitus ya, atau kencing manis. Ini juga lebih rentan untuk tertular tuberkulosis ya, 6 kali lebih beresiko Oke. tertular tuberkulosis dibanding orang yang tidak diabetes mellitus. Kenapa? Karena Mhm. pada orang DM ini daya tahan tubuhnya, imunitasnya ya ini agak turun ya, sehingga dan karena metabolismenya tidak normal ya, karena tadi kadar gula dalam darahnya tinggi sehingga dia lebih beresiko ya untuk tertular tuberkulosis ya. Dan masih ada kelompok lain yaitu menderita HIV ya. Penderita HIV atau ODIF ini juga sangat rentan untuk tertular tuberkulosis ya. Selain itu juga orang yang tinggal tadi di lingkungan yang kumuh dan padat penduduk, karena biasanya di situ banyak ya lingkungan sirkulasi udaranya tidak baik, kepadatannya tinggi. Kalau ada satu aja yang menderita TBC akan sangat rentan dan mudah menularkan kepada yang lain. Nah, itu beberapa contoh ya kelompok-kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular tuberkulosis. Dan orang Iya, yang iya. ini tadi ya hygiene-nya kurang bagus atau imunitasnya kurang baik ya, ini juga Iya, iya. rentan untuk tertular tuberkulosis. Oke. Yang status Baik, Ibu Dokter, gizinya apakah misalnya ya, iya, status iya, gizinya iya. yang rendah Apa? misalnya gizi buruk, gizi kurang, nah ini juga lebih Nah, rentan untuk tertular tuberkulosis ya. oke, Apalagi ya? baik. Ini ada Ibu yang belum Dokter, terjawab, eh, ada yang belum terjawab ini nggak tadi? tentang enggak. Ibu Dokter, ada satu pertanyaan yang belum dijawab ini. Seberapa penting mendeteksi dini Oh untuk iya betul. penyakit TBC dan bagaimana Ya. caranya? Oke, ya sangat penting sekali ya, karena di Indonesia ini kita dinyatakan sebagai daerah endemik ya tuberkulosis karena selalu ditemukan kasusnya ya. Nah karena itu setiap orang memang diharapkan bisa melakukan screening ya, baik secara mandiri maupun nanti dengan bantuan tenaga kesehatan. Nah screening mandiri ini sebetulnya sangat mudah ya, ada 6 Ya. pertanyaan utama yang bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita memiliki gejala-gejala gitu ke arah tuberkulosis ya? Yang Ya. pertama itu adalah kenapa kita penting melakukan screening ya supaya kalau ada infeksi bisa segera diketahui gitu ya. Nah ada 6 pertanyaan utama. Yang pertama apakah ada batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu ya, apalagi kalau ada Oke. batuk berdarah. Nah ini ya suatu tanda-tanda tuberkulosis. Kemudian Ya. apakah ada demam yang berkepanjangan ya, jadi sering demam tanpa penyebab yang jelas, itu juga merupakan satu gejala ya. Kemudian Ya. apakah ada penurunan berat badan dalam 1 bulan terakhir? Kemudian apakah ada batuk tadi disertai dengan sesak nafas atau nyeri dada? Kemudian apakah malam hari itu sering berkeringat Ya. tanpa aktivitas fisik yang berlebihan? Jadi nggak olahraga, nggak apa istirahat atau tidur tiba-tiba keringatnya basah gitu ya. Itu juga Oke. merupakan salah satu tanda. Nah, kalau ada tanda-tanda tersebut, maka sebaiknya memang segera memeriksakan diri ya ke puskesmas terdekat atau dokter terdekat atau klinik terdekat ya, kan semua kayaknya sudah punya BPJS ya. Nah, ini tergantung Ya. nih Ya. vaskes pertamanya mana untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, saat ini untuk mendiagnosa apakah seseorang itu positif tuberkulosis atau tidak, ini gold standarnya adalah diperiksa dahaknya dengan alat yang namanya TCM atau tes cepat molekuler. Alat ini canggih ya, seperti untuk tes COVID kemarin ya. Jadi sudah bisa diketahui dari dahak tersebut di tes, nanti diketahui apakah dia positif tuberkulosis atau tidak. Nah, kalau tidak, kalau negatif berarti dia bukan TBC. Nah, ini silakan untuk melanjutkan atau meningkatkan perilaku hidup yang sehat gitu ya, nah, tetap jaga kesehatan. Nah, bagi yang positif tuberkulosis itu nanti ada 2 jenis, yang sensitif obat atau yang resisten obat. Jadi alat ini sudah bisa mendeteksi apakah jenis TB-nya yang SO atau RO gitu. Nah, kalau memang sudah sakit ya berarti lanjut dengan pengobatan supaya sembuh ya dan tidak menjadi penular bagi yang lain. Nah, ada lagi nih Mbak Cherry satu kriteria. Ya. Jadi ada orang yang dia kontak dengan pasien tuberkulosis yang positif. Tapi ternyata dia sehat dalam badannya sehat, tidak sakit ya. Namun sudah ada kuman di dalam tubuhnya. Nah, ini dibuktikan dengan periksa namanya Martux test. Ya, salah satunya. Kalau diperiksa Martuxnya positif, meskipun TCM-nya negatif,
itu kita bisa berikan pengobatan namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, ini bisa mencegah supaya dia yang kondisinya masih sehat tadi, meskipun sudah ada kuman dalam tubuhnya, tidak berkembang menjadi sakit TBC ya. Jadi namanya TPT. Obatnya lebih ringan dibanding pengobatan tuberkulosis. Oke, baik. Ibu dokter, ini ada satu pertanyaan lagi ya, kelanjutan yang tadi dari Kak Indra. Apakah kalau misalnya kita sehat-sehat saja, itu aman? Tidak bisa terjangkit virus TBC? Ya, kita tidak bisa menjamin ya, tidak terkena, bukan virus ya, ini bakteri ya. Tidak Oh, bisa bakteri. menjamin untuk tidak tertular tuberkulosis. Karena apa? Kuman ini apa namanya? Jadi ya kalau penderitanya banyak tidak diobati, berarti setiap dia batuk, setiap kali dia mengeluarkan dahak misalnya di tempat umum, dia bersin ya, itu akan banyak sekali kuman bertebaran ya. 1 cc Oke. dahak itu bisa mengandung kurang lebih 200 bakteri. Ya. Bakteri ini mati dengan sinar matahari. Makanya kalau tempatnya lembab, ini bakteri ini tidak mudah mati gitu ya. Nah, jadi setiap orang punya risiko untuk tertular ya bakteri tuberkulosis ini apabila tadi di lingkungannya ada kuman atau bakteri tersebut ya. Kemudian yang kedua kalau daya tahan tubuhnya dia menurun gitu ya. Maka lebih Ya. baik kita meningkatkan tadi ya daya tahan tubuh, memakai APD dan juga menghindari tempat-tempat yang menjadi sumber penularan. Ya, dan kalau ada tetangga, saudara atau orang terdekat kita yang punya gejala-gejala tuberkulosis, kita anjurkan untuk segera berobat ke vaskes supaya segera diobati dan tidak menjadi sumber penularan. Jadi kita bisa memutus mata rantai penularan tuberkulosis ini dengan menemukan penderitanya, mengobatinya sampai sembuh ya sehingga tidak jadi penular. Atau kita kenal namanya TOS-TB, Mbak. Temukan, obati Oke. sampai sembuh ya. Jadi itu cara kita memutus Oke. mata rantai penularan. Nah, kalau memang Baik. daya tahan tubuh kita bagus, perilaku kita sehat ya, kita akan apa namanya lebih rendah resikonya untuk bisa tertular tuberkulosis. Seperti itu. Baik, baik. Ada satu pertanyaan lagi, Ibu Dokter. Banyak nih ya, lumayan luar biasa nih. Selamat siang, Terima Ibu kasih. Dokter. Masya Allah, akhirnya bisa juga nih di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk ketemu secara live. Aku Ira, Ibu Dokter. Salam kenal. Salam kenal. Assalamualaikum, Ibu Dokter. Sehat katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau nanya Ibu Dokter, karena suami aku bandel banget nih, terkena bakteri TBC tapi nggak mau berobat. Katanya TBC bisa sembuh sendiri. Mohon penjelasannya Ibu Dokter. Bilang kalau misalnya TBC tidak bisa sembuh sendiri selain dengan Iya, pengobatan. Terima iya. kasih Ibu Dokter. Oh, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Banyak bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin banyak sekali orang yang berpendapat seperti itu ya di luar sana ya. Ya. Jadi kita tahu ya tuberkulosis ini penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis ya. Jenisnya adalah bakteri tahan asam. Jadi dia tidak mudah mati gitu ya. Jadi bakteri ini tidak bisa sembuh sendiri. Dia harus diberikan pengobatan namanya antibiotik. Antibiotiknya pun tertentu ya. Itu pun pengobatannya harus lama, paling cepat 6 bulan. Untuk yang sensitif obat, ini paduannya minimal 4 macam obat. Kalau untuk yang resisten minimal 7 macam obat. Ya, selama tadi minimal 6 bulan baru dia akan sembuh. Jadi memang tidak mudah untuk sembuh dari tuberkulosis ini, gitu ya. Nah, yang bisa sembuh sendiri itu adalah virus influenza misalnya ya. Itu dengan atau bisa sembuh sendiri ya. Tapi kalau tuberkulosis tidak bisa, dia harus dengan pengobatan. Baik, baik, baik. Ini Yang tepat mudah-mudahan bisa ya, didengar juga obat nih pun ya. harus tepat ya. Ya. Kalau nggak tepat juga nggak sembuh ya. Baik, baik. Ini luar biasa nih. Mudah-mudahan Kak Ira suaminya bisa dengar juga diliatin live Instagramnya kalau Dokter Isti yang langsung bicara ini ya. Berarti harus langsung diobatin dan bawa ke tempat kesehatan terdekat gitu ya, Ibu Dokter Ya, ya. betul, betul. Ya. Baik. Dan Ibu satu Dokter, lagi saya sampaikan sebentar Mbak Cherry, boleh? untuk Silakan Ibu. diagnosa dan pengobatan tuberkulosis ini saat ini masih menjadi program pemerintah sehingga bisa didapatkan secara free, gratis, tidak berbayar ya Bapak Ibu semua. Jadi pemerintah Oke. berkomitmen untuk mengeliminasi tuberkulosis ya dari bumi Indonesia ini
Dan karena menjadi program baik diagnosa tadi pemeriksaan TCM ya yang pakai alat canggih itu gratis ya, obatnya 6 bulan pun gratis ya. Jadi silakan untuk segera mengakses layanan kesehatan ya bagi yang memiliki gejala tuberkulosis atau yang memang sudah terdiagnosa tuberkulosis. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat nih untuk kita semua ya, penyintas sergam. Jadi nggak perlu khawatir. Satu pertanyaan Ibu Dokter dari Kak Yuli nih. Halo Ibu Dokter, kalau misalnya zaman dahulu, saya mau cerita yang namanya TBC itu kan aib. Dan saya sekarang sedang mengalaminya. Apakah baik-baik saja ketika saya tidak spill diri saya penderita TBC, tapi saya melakukan pengobatan secara diam-diam? Bagaimana menurut pendapat Ibu Dokter? Ya, pertanyaan yang bagus Bu Yuli ya. Memang betul. Ini hal yang masih menjadi PR kita bersama ya, adanya stigma gitu ya, dengan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis. Ini yang bersama-sama baik baik kita sebagai tenaga kesehatan ataupun masyarakat untuk mulai menghilangkan stigma-stigma tersebut ya. Karena tuberkulosis ini sangat bisa diobati, sangat bisa disembuhkan ya. Dan bisa menjadi kembali produktif ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang saat ini sedang menderita tuberkulosis, jangan berkecil hati, tetap semangat ya dengan pengobatan yang benar, pengobatan yang teratur ya, itu akan sembuh gitu ya. Kemudian untuk mengurangi risiko menularkan kepada orang lain ya, selain Bapak Ibu tadi minum obat ya secara teratur dan rutin sesuai dengan instruksi dokter, juga memakai APD ya, harus selalu memakai masker kemanapun sehingga mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, naikkan ya tadi daya tahan tubuh sehingga tingkat kesembuhannya menjadi lebih besar ya, lebih cepat menjadi sembuh, dan selalu berpikir positif atau positive thinking ya, karena emosi negatif itu bisa menurunkan imunitas kita ya. Jadi kuman ini akan kalah kalau imunitas kita meningkat dibantu dengan obat-obatan. Kemudian jangan berkecil hati ya, tuberkulosis sangat bisa disembuhkan ya. Banyak yang sudah sembuh di luar sana. Tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga kesehatan, dan tadi ya mohon untuk menggunakan masker ya. Dalam 2 bulan setelah pengobatan pertama itu biasanya sudah bisa konversi ya. Jadi hasil labnya yang tadinya positif itu sudah negatif. Nah itu berarti resiko penularnya menjadi lebih kecil. Namun tetap harus melanjutkan pengobatan sampai dengan 6 bulan ya. Bahkan ada di kami itu yang sudah dalam 2 minggu itu sudah konversi, ada yang seperti itu, yang lebih cepat konversi. Itu harus dicek laboratoriumnya, dicek kembali ya. Oke, baik. Tetap semangat ya, Bu Yuli ya, tetap semangat. Masya Allah, mudah-mudahan nih Bu Yuli ya, fighter dengan TBC, dan mudah-mudahan juga menjadi pelindung buat keluarganya ya. Baik, Ibu Dokter, satu pertanyaan sebelum kita last statement ya untuk edisi talk show kali ini. Tentang TBC Ibu, saya Andre, saya mau tanya, apakah jika berada dalam satu mobil atau satu ruangan ber-AC dengan penderita TBC, kita akan terjangkit bakteri TBC? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi kita sampaikan bahwa kuman TBC ini sangat kecil, bisa tertular melalui droplet atau cipratan air udara atau batuk atau bersin ya. Jadi manakala kita berada misalnya satu ruangan atau satu mobil atau satu rumah dengan penderita TBC, ini kita bisa berisiko untuk tertular kuman tersebut. Namun tidak setiap kuman yang masuk ke dalam tubuh ini bisa mengakibatkan sakit tuberkulosis. Jadi ini ada satu proses dalam tubuh kita ya. Jadi apabila ada kuman masuk, maka tubuh kita akan membentuk satu kekebalan sebetulnya ya. Jadi berperang antara kuman dengan kekebalan tubuh kita atau imunitas kita. Nah, kalau imunitas kita kalah, ya, ini nanti ada 2 yang akan terjadi. Bisa jadi dia laten. Kalau kalah, biasanya dia akan jadi sakit tuberkulosis, ya. Tapi kalau misalnya daya tahan tubuh kita sama kuatnya, itu kumannya masuk, tapi tidak menimbulkan sakit, tapi menjadi infeksi laten. Jadi masih bertahan dalam tubuh. Suatu saat daya tahan tubuh kita turun, nah itu akan berkembang menjadi penyakit. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan bisa diobati dengan TPT. Nah, bagaimana resiko tertularnya? Kalau misalnya yang sangat beresiko tinggi tertular itu yang kontak erat dan setiap hari gitu ya. Jadi dalam waktu lama, kontak erat dalam waktu yang lama itu resiko sangat tinggi tertular tuberkulosis. Kalau kita misalnya hanya sekali ya di dalam mobil dengan penderita tuberkulosis, ya itu tentu resiko penularannya juga tidak setinggi yang
setiap hari misalnya kontak gitu ya. Jadi tergantung tadi jumlah kuman yang diproduksi, yang dikeluarkan ya, kemudian apakah yang bersangkutan tadi yang sakit TBC pakai masker atau tidak, kitanya juga pakai masker atau tidak, sirkulasi udara seperti apa gitu ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi jumlah apa ya, kepekatan atau populasi kuman di dalam satu ruangan kalau tertutup, kalau makin tinggi berarti resiko kita untuk masuk dalam tubuh kita tentu lebih besar. Seperti itu, lebih. Baik, Dokter Isti, luar biasa. Ini masih banyak pertanyaan lagi, tapi sayang waktu kita sudah Bagus ya. harus close mic. For last statement, Dokter Isti, apa sih yang pengen banget Dokter Isti sampaikan sama masyarakat yang ada di Kabupaten Serang, khususnya kota dan provinsi Banten? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Seri dan juga Bapak Ibu semua ya. Jadi satu hal yang ingin kami sampaikan adalah tadi ya, mari kita bersama-sama melakukan deteksi dini untuk diri kita melalui self assessment tadi dengan 6 pertanyaan ya. Apakah ada batuk bedah lebih dari 2 minggu, apakah ada penurunan berat badan dalam 1 bulan terakhir, ada demam yang tidak jelas penyebabnya, kemudian apakah terutama pada batuk berdarah ya, ada nyeri dada, kemudian sesak nafas ya, ditambah keringat malam hari. Nah itu untuk di screening ya, self assessment diri sendiri. Kalau memang ada, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak dengan PCM. Nah kemudian kalau menemukan penderita TBC jangan dijauhi ya, justru dia butuh support untuk melakukan pengobatan sampai dia sembuh ya, sehingga tidak menjadi sumber penularan. Dan penderita TBC ini tidak perlu dijauhi, justru harus diberikan support. Dan kalau kita bersama-sama bisa bergerak ya, apa namanya, baik bagi diri kita, untuk lingkungan kita ya, kalau ada tetangga, saudara yang memang menderita punya gejala seperti itu, anjurkan untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat ya, supaya cepat terdiagnosa dan juga bisa diobati ya, karena belum tentu juga dia batuk karena TBC ya, nanti giliran batuk oh TBC, nah malah itu jadi satu beban mental, jadi stigma untuk dia. Nah makanya itu pastikanlah ya, pastikan dengan datang ke Vaskes untuk diperiksa dan seperti itu Mbak Sherry. Terima kasih. Baik, luar biasa. Oke, terima kasih Dokter Isti sekali lagi untuk waktu, ilmu, dan tenaganya untuk bisa ketemu bareng pencinta Sergau dan Cherry. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Dokter Isti, sehat selalu. Salam buat teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Dokter Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tos TV.